Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan nama saya Lula Ariska dengan nomor NPM 22220101. Di sini saya akan melakukan presentasi praktikum, yaitu jenis penelitian, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian kuantitatif dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seksual Remaja pada mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dengan penulis yang pertama ada Merlin Margaret Mailisa, yang kedua ada Alessandra Florence Saija, yang ketiga ada Lydia Betsy Evangeline Sapteno pada tahun 2020. Di sini pertanyaan peneliti adalah apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual remaja pada mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual remaja pada mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Dengan desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, desain cross-seksional. Dengan jumlah sampel ada 157 responden. Tahapan penelitian yaitu dengan sampel jenuh, di mana mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran dijadikan sebagai responden. Dengan jumlah 157 mahasiswa, instrumen dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual. Pada variabel pengetahuan kesehatan reproduksi disusun berdasarkan BKKBN, sementara variabel perilaku seksual dikemukakan oleh Suwarno. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan pertanyaan yang berhubungan dengan variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji chi-square. Kemudian dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi adalah sebesar 34%, sedangkan perilaku seksual remaja adalah sebesar 77,5%. Hasil penelitian menggunakan uji chi-square dapat disimpulkan bahwa yang tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual remaja adalah P sama dengan 0,091. Hal ini berarti tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik tidak menjamin perilaku seksual dari remaja juga akan baik. Kemudian yang kedua ada kualitatif dengan judul Pola Internalisasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi terhadap anak remaja perempuan dalam keluarga di Desa Sukamakmur, Gerung, Lombok Barat. Dengan penulis Nabilah Nisa Uzaiyah, yang kedua ada Hamid Syukri ZM, yang ketiga ada Suud, yang keempat ada Masyuri dengan pada tahun 2023. Di sini pertanyaan peneliti adalah apakah ada pengaruh antara pola internalisasi pendidikan kesehatan reproduksi dengan pengetahuan anak remaja. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pola internalisasi pendidikan kesehatan reproduksi terhadap anak remaja perempuan dalam keluarga di Desa Sukamakmur, Gurung, Lombok Barat. Kemudian desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan jumlah sampel ada 5 sampel. Kemudian tahapan penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Haberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tahapan dalam pola internalisasi pendidikan kesehatan reproduksi, yakni tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi kendala dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dapat dilakukan. Pemahaman yang diberikan dalam pola internalisasi yaitu tanda perubahan fisik perempuan, fungsi alat reproduksi, cara memakai pembalut, cara membersihkan noda dari pakaian,
menyarankan anak untuk banyak bergerak, minum air putih dan obat pereda nyeri, beristirahat ketika mengalami kram perut, serta mencontohkan anak untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi. Kendala yang terjadi seperti kurangnya pengetahuan orang tua, rendahnya interaksi antara anggota keluarga, perbedaan identitas seks, anggapan masyarakat yang masih tabu, dan PKPR yang belum terlaksana. Solusi yang dapat dilakukan antara lain pendampingan dan perhatian orang tua terhadap anak, memperbaiki cara berkomunikasi, memperbaiki dan meningkatkan peran sosialisasi dalam keluarga. Kemudian yang ketiga ada literatur review dengan judul Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Sikap Remaja tentang Seksualitas. Dengan penulis yang pertama ada Fitri Amalia Syaputri, yang kedua ada Solihati pada tahun 2021. Dengan pertanyaan, sejauh mana tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi? Tujuan tujuan penulis adalah untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap sikap remaja tentang seksualitas berdasarkan literatur review. Kemudian desain penelitian yaitu menggunakan literatur review tipe tradisional dengan sampel ada 30 artikel. Kemudian tahapan penelitian, tahapan penelitian, metode yang digunakan untuk menyusun literatur review yaitu menggunakan electronic database, metode pencarian jurnal menggunakan Google Scholar, kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi dan sikap terhadap seksualitas yang jurnalnya 30 sesuai dengan kriteria inklusi jurnal yang digunakan dibatasi dari tahun 2014 sampai 2020. Jurnal yang digunakan pada literatur review diperoleh dari berbagai penelitian di antaranya jurnal penelitian Case Messi, jurnal ilmu kesehatan, jurnal komunikasi kesehatan, Journal of Health and Science, Literate, atau Jurnal Ilmiah Indonesia. Kemudian dengan hasil penelitian ini, kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap sikap remaja terhadap seksualitas. Dari 30 jurnal yang sudah ditemukan, terdapat 23 atau sekitar 76,67% jurnal yang menyatakan adanya hubungan dari tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap sikap seksual remaja, sedangkan terdapat 7 atau sekitar 23,33% jurnal yang menyatakan tidak ada hubungannya dari tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap sikap remaja seksualitas dengan penelitian non-eksperimen sebanyak 23 atau 76,67% jurnal dan penelitian eksperimen sebesar 7 yaitu 23,33% jurnal. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.